Aku semakin deg-degan nih menjelang tampil sebentar lagi. Untuk meredakan kegugupan kami, Pak Guru mengajak kami berlatih sekali lagi. Beliau memang paling ngerti aku dan kawan-kawan deh. Gimana enggak? Pak Wafi inilah orang yang mengenalkan kawan-kawanku dengan dunia musik. Pak Wafi memang guru musik di sekolah kami, SDN BT 3 Kediri. Berkat Pak Guru pula, aku tahu mau membawakan lagu apa pas pentas nanti. Tentunya dengan sentuhan kendang dariku. Hehehe. Ngebolang yuk. Kebetulan Pak Deku sedang panen daun brambang. Lokasinya masih di Kediri, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Siman, Kecamatan Kepung. Setelah ditanam selama 50 hari, daun brambang atau daun bawang akhirnya bisa dipanen. Bulangers, ini dia nih yang namanya kelaras. Daun-daun kering ini harus dibersihkan loh Bulangers. Tujuannya agar bersih ketika dijual di pasar. Ngebolang yuk, awas deh, gelek awas deh. Ayo. Daun bawang tidak menghasilkan bawang karena dipetik sebelum umbinya matang. Selain itu, daun bawang panennya selalu dilakukan di pagi hari supaya daun masih tetap segar ketika dijual ke pasar. Di Desa Siman sendiri, luas kebun brambang mencapai ratusan hektar. Makanya sekali panen bisa bertonton. Iki bawangnya piye, Wade? Wis Pak naik. Tenang ya, Wade. Ya wis aku matur suwun wis ngewangi. Wade, kula pamit. Alhamdulillah, rezeki anak soleh teman. Selanjutnya, daun bawang ini akan kubuat jadi masakan Tapi enaknya dimasak bareng apa ya kira-kira Bolangers? Ayo Rene, Napa Bude? Rene, Bude, cepat. Oh, Kayu sebanyak ini sih harusnya dibawa oleh Pak D atau Pak Le, Bude. Tuh kan, berat sekali geledekannya. Kayunya mau dibawa kemana sih, Bude? Buat apa kayu sebanyak ini? Masa buat kayu bakar? Kayaknya nggak mungkin deh. Kayunya terlalu besar untuk dijadikan kayu bakar. Piye iki? Ana apa? Iki lho Bude, dalane ra kenek Bude. Piye iki lancarane iki? Iya Bude. Oh, iya Bude. Iku dikai kayu kuwi. Iya, Bude. Dijajal ya. Nggih, Bude ya. Tak ewangi ya. Nggih. Belum juga Bude menjawab pertanyaanku. Di depan ada parit yang menghambat jalan kami. Meski paritnya terbilang kecil, tapi jembatan kayunya terlalu sempit untuk dilewati geledekan. Tak habis akal, aku pun menambahkan kayu pada parit supaya jadi jembatan darurat. Iso. Diwangi moga. Ora usah wis sampe mari ya. Nah kan, akhirnya bisa lewat. Ayo, kita bawa lagi geledekannya. Di sini rupanya. Ternyata dibawa ke tempat pembuatan arang Bolangers. Wade. Oh iya. Ya Lang. Niki kayune Wade. Ayo Lang, matur suwun ya. Ya Wade. Kayune kayak kono ya. Kayu yang kami bawa tadi berasal dari pohon asem. Suwun yo Lang ya, wis diwangi Bule. Bule tak larang dhisik yo. Ayo Lang, saiki ngewangi bongkar saya ya. Membuat arang ternyata cukup rumit Bolangers. Prosesnya memakan waktu yang lama, bisa mencapai 15 hingga 20 hari. Kebetulan hari ini ada jebongan yang mau dibongkar.
Uap panasnya seketika keluar. Nah, itu dia arangnya. Lang iki wis rada adem, memang ngono. Ngarepane gorene ya. Oke, Pakde. Ngarepane ke. Aduh, Pak De, adem dari mananya? Jebongannya masih panas banget ini. Seperti di oven. Kata Pak De, untuk mengubah kayu-kayu menjadi arang perlu teknik khusus yang disebut karbonisasi, yaitu proses pembakaran yang dimulai dari atas kayu lalu merembet ke bawah. Karbonisasi ini berlangsung 20 hari. Selama itu pula, tungku harus kedap, tidak boleh kemasukan angin. Kalau kemasukan angin sedikit saja, kayu-kayunya akan berubah jadi abu. Jadi, memang gak bisa sembarangan. Wah, ternyata rumit juga ya Bolangers. Kalau sudah seperti arang seperti ini, ketika kita potong pun, dia tak akan hancur. Tetap utuh. Arang dari pohon asem memiliki kelebihan bisa tahan pembakaran sampai 4 jam. Lang wis Lang, cukup Lang. Oh, Nih, iya, Pakde. go mulih ya. Bakar-bakar nang omah. Yo, matur suwun ya. Wah, pas nih buat masak bekicot. Enaknya dimasak apa ya Bolangers? Oh, aku punya ide. Gimana kalau bikin krengseng? Pasti enak. Pertama-tama, rebus bekicotnya terlebih dulu. Mantap banget nih apinya, berkat arang pemberian Pak De tadi. Lalu ulek bumbu. Bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat, dan serai. Ayo Guntur, bumbunya masih belum halus. Ulek lagi Tur. Selagi Guntur menghaluskan bumbu, Abi dan Haidar mengeluarkan daging bekicot dari cangkangnya. Ayo Lang, rene yo, kilo wis matang. Rene bumbune. Yo. Kemudian tumis bumbu. Harum. Baru masukkan bekicotnya. Tambahkan kecap. Aduk hingga merata. Ayo bara weteng luwe. Sabar teman iki. Jadi deh, cepat dan mudah kan? Mari makan. Rupanya rasanya nikmat sekali. Bekicotnya sungguh kenyal. Sementara bumbunya terasa manis dan pedas di saat bersamaan. Benar-benar maknyus. Biar rasa begitu teh. Alah Bang, tapi enak iki pas rasane. Apalagi ditambah nasi hangat. Enak dan bikin kenyang. Ayo Cah, tambah lagi bekicotnya. Makan yang banyak. Habis ini kita kan mau pentas. Wah, semarak sekali. Penontonnya berjubel. Mereka merupakan kawan-kawanku di SDN BT 3 Kediri. Bukan hanya sekedar datang menonton, mereka juga sengaja mengenakan baju daerah. Begitu juga dengan guru-guru kami. Antusiasmenya luar biasa. Meriah sekali. Menyala. Aku dan kawan-kawan jadi sangat bersemangat. Kawan-kawan perempuanku ini menyuguhkan tarian yang bernama Bedaya Tita Bestara. Baju adat yang dikenakan berikut gerakan tariannya sama-sama indah. Begitu kompak dan luas, sedap dipandang mata. Grup band kami rupanya ditaruh di bagian pamungkas alias puncak acara. Para penonton yang tadinya duduk anteng seketika maju ke depan panggung.
Iringan kendang dariku membuat semua berjoget bersama dan menyanyikan lagu si Bolang. Gak sia-sia memang latihan demi latihan yang kami jalani selama ini, teman. Penonton alias kawan-kawan sekolahku tampak begitu terhibur. Ubur-ubur ikan lele, pokoknya seru sekali, Le. Hehehe. Tenang saja, Bibi, jangan khawatir. Kami hanya main tepuk jongkok kok. Tuh lihat, tangan Bibi Linda cekatan sekali memotong-motong entoknya. Setelah dipotong-potong, entoknya sengaja direbus dengan potongan nanas. Tujuannya supaya melunakkan daging biar tidak alot ketika dimakan. Oh iya, aku ingat. Kata guruku, nanas mengandung enzim bromelin yang bisa menembus otot dan serat daging, sehingga daging jadi lebih lembut. Selagi menunggu dagingnya matang, Bibi menyiapkan bumbu. Rupanya Bibi mau membuat bumbu rinjak. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah diulek hingga halus. Cah, tolong mentoknya didela wis mateng durung. Oh, nggih, Bi. Jalan Sampun, Bi. Selanjutnya, bumbu yang telah halus ditumis hingga harum. Kemudian, tuang irisan cabai merah, daun salam, batang sereh, dan lengkuas yang telah digeprek. Aromanya semakin wangi, Bolangers. Terus, masukkan daging mentok beserta kuah kaldunya ke dalam bumbu. Wah, pasti enak sekali ini. Ambu apa iki, Bi? Ambune niki, Bi. Enak. Dudu ambune to. Ambune gas bocor. Iki, Bi. Lah dhek gak ngegas sih, Bi. Lah iki ambune gasnya tonggone bocor iki. Lang. Rene to. Ambune gas, Lang. Gas bocor. Lang. Loh, nggih lho, Bi. Ndi iki? Iya terus iki. Gasnya tonggone paling Lang. Ambu gak wae. Waduh, serem banget. Hati-hati ya. Kalau tidak buru-buru dicegah kebocoran gasnya, bisa-bisa rumahku kena imbasnya, bisa kebakaran. Aduh, aku harus cepat-cepat memanggil pemadam kebakaran ini. Niku lho balik neng omahe tanggaku ene ambune gas bocor. Ini gas bocor. Nggih. Petugas pemadam kebakaran memang satset sekali, Bolangers. Begitu kami minta pertolongan, satu unit mobil damkar langsung bergerak menuju rumahku. Sambil meraung-raung menyalakan sirine, mobil pemadam kebakaran pun melaju dengan cukup cepat. Itu dia, rumah tetanggaku yang gasnya bocor. Dari belakang rumahnya terlihat ada kepulan asap membumbung tinggi. Banget ya. Bahaya. Ambune gas. Bau gasnya yang bocor sungguh menusuk hidung. Waduh, gasnya sudah mengeluarkan api, berkobar-kobar cukup besar. Wah,
Hanya berbekal kain yang sudah dibasahi, gas yang mengeluarkan api bisa langsung dipadamkan seketika. Wuhu, indah sekali teman. Gugusan pulau di daerahku ini cocok sekali disebut sebagai mutiara dari sisi utara Indonesia. Teman, sebagai anak Pulau Siau, aku harus bangga karena tempatku ini termasuk salah satu penghasil rempah terbaik di dunia loh. Cari apa? Cari kenari. Kenari di sini tidak mengenal musim, teman. Hampir di sepanjang tahun kami bisa mengambil buahnya. Moses, tolong isi ini Moses. Kita petangan sepol. Biji kenari ini dilapisi oleh daging buah, sekilas mirip seperti buah kedondong. Karena rasanya, biji kenari ini juga seringkali disebut Java almond, teman. Meski banyak ditemui di daerah Sulawesi Utara, kenari berasal dari Kepulauan Maluku hingga Papua. Olangers, di Terape Tampah ada banyak rempah, termasuk ini, kenari. DP pohon dorang so pelihara ratusan tahun, makanya besar. Lihat itu, DP pohon besar sekali. Menurut buku yang aku baca, tinggi pohon kenari ini dapat mencapai 45 meter loh. Sudah setinggi gedung-gedung di kota ya. Pulang, tapi dulu napa sepul. Sama, kita batas lagi sepol. Kalau begitu mari jodoh bawa Pak Tepe Mama. Mari Jo. Teman, di daerah kami banyak sekali kuliner khas yang menggunakan bahan buah kenari. Karena perut sudah lapar, sekalian aja kami bawakan kenarinya untuk ibu masak. Mak, kenapa terus bawa ini kenari? Mana bolang? Kenapa ada lebih kenari, Bu? Mana mau lihat? Boleh itu, Bu. Oh boleh. Minta tolong bolang kupas, mau kupas ini kenari, kong bikin akan tuh api. Boleh? Boleh, Mak. Boleh. Kali ini ibu akan membuat kuliner khas Siau, yakni kue bubengka, teman. Berbahan dasar tepung beras, terigu, kayu manis bubuk, kelapa muda parut, dan gula merah cair. Sip, mari kita mulai. Kenari yang kami dapatkan tadi harus dipecahkan untuk diambil bijinya terlebih dulu. Biji kenari dilindungi kulit yang keras, jadi kami harus menggunakan batu untuk membukanya.
perut sudah tidak sabar mencicipi brownies khas Yau ini. Hehehe. Soal rasa tidak usah ditanya teman. Gurihnya kenari tidak kalah lezat dari almond loh. Bahan-bahan yang digunakan juga lebih sehat dibanding kue-kue lainnya. Pemanis dari gula merah tidak banyak meningkatkan gula darah dibandingkan gula putih. Dan sudah pasti, kudapan ini bisa membuat perut terisi dan mengembalikan tenaga kami. Nanti kamu kecil sekali deh bengka, padahal bengka besar itu. Iyo, lah yang ini mau bawa dangon yang mau pergi di latihan, jadi mau bawa ini dia, cookies ini dia bebengka. Oh iya, untung ibu mengingatkan kami. Setelah ini, aku akan mengikuti Jizrel berlatih panjat tebing teman. Mari Jo, torang berangkat. Indonesia indah teman. Salah satunya pulau kami ini yang memiliki banyak spot alam yang mengagumkan. Di antaranya adalah tebing yang terletak di Lakhain ini. Wih, dari jauh saja tebing ini sudah terlihat tinggi dan mengagumkan. Apalagi kalau dari dekat begini. Aku makin deg-degan untuk mencobanya teman. Memanjat tebing termasuk olahraga ekstrim teman. Aktivitas ini tidak boleh dilakukan tanpa pengawas profesional dan tentunya alat yang lengkap. Tanpa menunggu lama, Jizrel langsung menjajal tebing Lakhain. Persiapan seperti sepatu panjat, sabuk pengaman tidak lupa dipasang terlebih dahulu. Cokbek kamu mana? Nggak doi mau beli kok. Aduh. Jangan nanti pinjam sama teman tuh. Salam. Oh, salah. Saya kasih pinjam cokbek. Oh iya, tas kapur juga tidak kalah penting teman. Saat memanjat, kapur akan membantu genggaman tangan agar tidak terasa licin. Wah, seperti manusia laba-laba, Jizrel bergerak dengan gesit dari pijakan satu ke pijakan lainnya. Bagi kawanku Jizrel, memanjat sudah menjadi makanannya sehari-hari. Tentu saja, Jizrel juga pernah sukses mengambil bendera di titik finish. Keren! Duh, sekarang giliranku teman. Rasanya jantung semakin terpacu. Tapi aku sangat bersemangat untuk mencoba panjat tebing ini. Bolangers, ternyata nggak sesuai yang Tora lihat. DP tebing-tebing itu licin-licin sekali. Kong yang lebih susah lagi mau cari dapat tambah pegangan, kong mau bapijakan lagi. Makanya Tora mesti ada tubuh yang kuat, DP fisik kuat dengan tangan kuat supaya boleh topang DP tubuh. Coach, sudah coach, kata turun untuk coach. Bolangers, aku selalu berhayal suatu saat aku bisa menjadi pemanjat yang hebat. Andai saja aku seperti tokoh superhero, pasti dengan mudah kutaklukkan segala medan. Yoho! Wah, ternyata gerakku belum bisa selincah Jizrel. Aku akui kalau soal panjat tebing, kamu yang menang. Tapi belum tentu kamu yang menang untuk hal yang lainnya ya. Meski aku gagal mencapai finish, tapi rasanya lelah sekali. Untungnya ibu telah menyiapkan bekal bubengka untuk kami nikmati bersama. Menyantap hidangan manis ini membuat tenaga kami langsung kembali alias powerful. Jadi ada info nih, mau ada lomba climbing competition 2025. Kalian ikut semua ya? Oh, ikut itu. Ikut ya semua ya. Ikut. Nah, Icel, terutama kamu, ini peluang kamu untuk ikut. Tapi coach, kita nggak ada cokbek. Udah, kalau soal cokbek santai aja. Teman-teman kamu punya Alfa Salam itu bisa kamu gunakan. Yang penting kamu siap bertanding. Ya siap.
Udah, cokbet apa? Cokbet itu di babatah gitu. Memang kalau bikin. Wah, aku bangga Jizrel. Kamu terpilih untuk mengikuti lomba panjat tebing. Sebagai kawan, sudah pasti aku harus memberikan dukungan yang maksimal. Hehehe. Setelah mengeluarkan keringat selama berlatih panjat tebing, saatnya kami bermain air. Tidak perlu sulit mencari kolam renang alami, di Siau semuanya tersedia. Sebagai anak pesisir, kami suka sekali bermain di pantai Timbako. Kami bisa langsung melompat dari bebatuan yang Tuhan sediakan dan tersebar di pinggir pantai. Yuhu! Seru sekali! Kalau teman berkunjung ke Siau, jangan lupa mampir ke tempat bermain kami ini ya. Karena pantai ini merupakan satu-satunya pantai yang memiliki air panas loh. Bolangers, di pantai Tembakau ini memiliki sumber air panas. Dan dari sumber air panas itu berasal dari Gunung Karangetang. Yang terasa barao-barao, enak no? Iya Balang, betul. Jadi turun udah. Aku dingin karena kamu udah ngerasa. Iyo. Mari kita. Sensasi bermain di air hangat terasa semakin seru dengan air yang begitu jernih. Meski begitu, tetap hati-hati ya teman. Ombaknya cukup kencang. Salah-salah justru bisa terhantam mengenai bebatuan. Hehehe. Bagian ujungnya juga harus dianyam dan dikunci agar tidak bolong teman. Tuh betul kita bilang itu mahkota. Bukan, tanpa makanan ini. Bukan, ini for Icel. Dia mau lomba mantan. Ini tanpa isi magnesium. Softback. Back for Nana itu. Boleh tenang men. Boleh tenang men sekarang so. Kasih banyak bola. Iyo. So ini boleh so. Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Waktunya Jizrel menunjukkan keahliannya pada kompetisi panjat tebing tingkat kabupaten ini. Salam olahraga. Kabupaten Sitaro merupakan penyumbang atlet panjat tebing terbaik seprovinsi Maluku Utara. Kategori yang diperebutkan kali ini adalah speed atau kecepatan. Yang tercepat mencapai garis finish dialah pemenangnya. Satu persatu nama peserta dipanggil hingga tibalah giliran teman kami Jizrel. Isel, bentar lagi kan semua buat tanding. Siap mana weh? Siap. Iya. Duh, meski kami tidak ikut memanjat, rasanya ikut tegang nih. Di sebelahnya, Jizrel harus melawan pemanjat yang juga berasal dari Siau. Ayo Jizrel, semangat! Jangan mau kalah. Raih garis finishnya. Seakan sudah hafal dengan jalur yang dilaluinya,
Gisrel bergerak tanpa hambatan, teman. Wah, selamat Gisrel. Aku ikut bangga. Teman kami bisa menjadi atlet yang berprestasi. Ternyata senang bermain di alam bisa menjadi bekal untuk meraih mimpi ya. Hehehe. Seru sekali kan teman? Cerita kami anak-anak Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Sampai jumpa lagi dalam cerita lainnya dari seluruh pelosok Nusantara. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.